yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita melihat di ayat pasal 2 ya, Ayub pasal 2 ayat yang kelima. Pasal 2 ayat yang kelima, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini ada satu problem yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh pikiran manusia. Yaitu satu pertanyaan, jikalau ada Allah yang baik, ada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, mengapa ada kejahatan? Nah, ini satu pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang ateis terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen percaya ada Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Jikalau ada Allah seperti ini, logikanya, gitu ya, logikanya, mestinya dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan. Tidak ada namanya penderitaan. Mestinya semuanya baik-baik saja. Tetapi faktanya ada kejahatan. Nah, saudara-saudara, seorang filsuf yang bernama Epicurus yang hidup lama sekali, yaitu sekitar 3 abad sebelum Masehi, dia mengatakan begini, jikalau Allah memang berkuasa, tetapi dia tidak ingin meniadakan kejahatan, maka itu pasti bukan Allah yang baik. Itu pikiran pertama dari Epicurus. Pikiran yang kedua dia mengatakan, jikalau Allah itu memang maha kasih, ya, tetapi dia tidak mampu untuk menghentikan kejahatan, itu cuma membuktikan bahwa Allah seperti itu tidak maha kuasa. Pikiran yang ketiga dari Epicurus mengatakan, jikalau Allah itu tidak mampu dan Allah sekaligus tidak ingin untuk menghilangkan kejahatan, maka untuk apa kita percaya dengan Allah seperti itu? Yang keempat, jikalau Allah benar maha kuasa, maha kasih, lalu kenapa tetap ada kejahatan? Nah, ini satu problem, satu serangan daripada orang-orang yang tidak percaya Allah untuk mengatakan bahwa kekristenan, kepercayaan kekristenan itu sesuatu yang tidak bisa dipegang dan dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara, ini satu problem yang harus dijawab
oleh orang Kristen, yaitu bagaimana Allah itu tetap benar dengan adanya kejahatan. Sekali lagi, bagaimana Allah itu tetap benar meskipun ada kejahatan. Ini disebut dengan problema teodisi. Jadi ini satu istilah baru, mungkin saudara baru mengenal. Jadi teodisi itu adalah bagaimana, pembelaan bagaimana Allah itu tetap benar dengan adanya kejahatan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Ayub, kita semua mungkin sudah tahu, kitab Ayub adalah satu kisah seorang yang bernama Ayub, ya, yang diperkirakan hidupnya ya sekitar zaman Abraham lah, seperti itu. Jadi para penafsir memperkirakan bahwa hidup Ayub itu sejaman dengan para bapak-bapak leluhur. Artinya sebelum Musa, sebelum ada hukum Taurat. Kitab Ayub. Dan kitab Ayub adalah satu kitab yang seringkali dirujuk oleh orang-orang yang mengalami suatu beban yang besar dalam kehidupan, tekanan-tekanan yang berat, kesedihan, duka yang berat, pencobaan hidup yang begitu sulit. Seringkali orang-orang seperti ini merujuk kepada kitab Ayub. Saudara, ada seorang dosen saya, suatu hari dia dinyatakan terkena kanker kelenjar getah bening. Meskipun ya kita tahu lah, meskipun seorang hamba Tuhan, ketika mendengar itu pertama kali pasti syok berat, sangat berat, tertekan sangat berat. Setelah dia bergumul sekian lama, lalu dia meneruskan mengajar. Apa yang diajarkan ketika dia mulai mengajar lagi? Dia mengajar kitab Ayub. Ya. Dia memberikan kuliah kitab Ayub. Nah, jadi seringkali saudara-saudara, tanpa sadar ketika orang di dalam suatu kesulitan yang besar, penderitaan yang besar, selalu merujuk kepada kitab Ayub. Seolah-olah itu menjadi pola bagaimana orang Kristen itu menghadapi problem berat, menghadapi kesulitan yang sangat berat. Nah, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan begini, meskipun kitab Ayub itu begitu indah, tetapi yang digambarkan di dalamnya terlalu dramatis. Mana mungkin ada orang seperti itu, gitu ya. Mana mungkin ada orang yang mempunyai satu ketahanan seperti itu. Sehingga saudara ada orang mengatakan, oh Ayub itu sebetulnya cuma suatu simbolis, suatu gambaran daripada bangsa Israel ketika di masa-masa kesulitan yang besar sekitar abad yang ke-5, di mana orang Israel menjelang masa dibuang. Penderitaan yang sangat berat disimboliskan dengan tokoh Ayub. Tetapi saudara-saudara, kalau kita merujuk kepada Alkitab, Ayub dipercaya sebagai tokoh historis yang memang pernah ada, seseorang yang pernah hadir di dalam sejarah ini. Paling tidak saudara ada 2 ayat di dalam Alkitab yang merujuk kepada kitab Ayub, yang menyebut nama Ayub, yang membuktikan Ayub itu tokoh historis. Pertama Yehezkiel pasal 14, nggak usah dibaca ya. Yehezkiel pasal 14, ayat 14 dan 20. Di situ nama Ayub disandingkan dengan nama
Daniel, Nuh. Jadi ada Nuh, Daniel, Ayub. Berarti dari sini tidak mungkin kalau Daniel itu tokoh sejarah, Nuh itu tokoh sejarah, Ayub itu tokoh simbolis, tidak mungkin. Pasti juga tokoh sejarah. Yang kedua, di dalam perjanjian baru, dikutip di dalam Yakobus 5 ayat 14, sebagai teladan ketekunan. Saudara mengajar ketekunan kepada tokoh fiktif, itu tidak berguna. Itu tidak realistik. Tetapi ketika mengajar ketekunan berdasarkan tokoh yang pernah ada, berarti itu realistis, sejarah. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat kisah Ayub. Dia tadinya adalah orang yang sangat kaya raya, orang yang diberkati, bahkan deskripsinya begitu lengkap di dalam Alkitab. Kalau saudara membaca ayat 1-5, dia orang takut Tuhan, dia orang yang jujur, dia orang yang saleh. Ya, ini dirangkep, jujur, saleh, takut Tuhan. Secara kualitas rohaninya. Kualitas fisikalnya bagaimana? Kaya raya. Sangat kaya. Bahkan disebut orang terkaya di daerah timur pada waktu itu. Saudara tidak perlu tahu timur apa waktu itu ya, toh kita tidak terlalu relevan dengan masalah itu. Pokoknya di zaman itu di daerah namanya Us, ya Us itu kira-kira sekarang itu udah di dekatnya antara dekat Arab begitu ya, daerah Arabia itu ya, Us itu dikatakan orang terkaya. Dengan kekayaan yang waktu itu deskripsinya adalah domba, sapi, ya, onta, keledai, dan anaknya banyak, 10. Ya orang-orang dulu kalau anaknya banyak kan simbol berkat gitu ya, seolah Tuhan memberkati keturunan. Jadi sempurna sekali kondisi Ayub. Secara kualitas rohani baik, dan di mata Tuhan dikonfirmasi Ayub itu orang benar. Dia orang kaya, dikatakan sampai 7.000 ekor domba kambing, ontanya ada 3.000. Saya mikir-mikir untuk apa onta sebanyak itu gitu ya. Kalau kambing bisa dimengerti, bisa dimakan dagingnya. Sapi juga. Tapi bagaimana onta? Kok 3.000 itu banyak sekali loh, buat apa sih? Yang jelas bukan dimakan dagingnya kalau onta. Ada yang mengatakan onta bisa diambil susunya, oke bisa diambil. Tetapi fungsi onta yang paling utama apa? Ngangkut, transportasi, ya itu fungsi onta yang paling utama. Jadi kemungkinan kalau sampai sebanyak itu, berarti Ayub ini sering pindah-pindah, makanya ontanya banyak. Dan yang diangkut banyak. Jadi pemilikan Ayub itu sangat luar biasa sekali, sangat limpah sekali. Tetapi orang seperti ini kemudian kita tahu mengalami satu penderitaan yang sangat berat. Dihabisi semuanya. Tiba-tiba kekayaannya ludes semua gitu ya. Bukan cuma itu, badannya juga sakit semua, hancur semua. Sampai dikatakan dari ujung kaki sampai ujung kepala ada semacam bisul-bisul begitu ya, bisul-bisul. Nah, betapa menderitanya ketika kita melihat gambaran daripada Ayub seperti itu. Hartanya habis, secara fisikalnya hancur, penderitaan yang begitu luar biasa, mungkin ya melebihi orang kusta kali ya, sampai digaruk-garuk pakai gelas ya.
Jadi tiba-tiba mengalami perubahan seperti itu. Nah, saudara, kalau terjadi hari ini seperti itu, maka orang bertanya, mengapa? Orang baik seperti ini, takut Tuhan, kok mengalami penderitaan seberat itu? Mengapa? Saudara perlu ketahui bahwa pemikiran konsep manusia pada waktu itu, teologi orang pada waktu itu adalah gampang sekali, rumusnya simpel. Takut Tuhan, berkat. Tidak taat, kutuk. Pilihannya cuma itu. Ya. Taat, berkat. Tidak taat, kutuk. Itu pikiran orang, konsep orang tentang Allah pada waktu itu, tentang teologi pada waktu itu. Sehingga ketika melihat Ayub seperti itu, orang baik, orang benar, orang saleh, orang jujur, ya, tapi kok mengalami seperti itu, tidak cocok dengan konsep teologi yang umum dianut pada waktu itu. Dan sampai hari ini ya, masih ada orang-orang yang selalu berpikir bahwa kalau anak Tuhan taat, diberkati. Kalau tidak taat, sengsara, kutuk. Itu sampai hari ini masih membekas loh. Sampai hari ini masih ada, bukan tidak ada. Saudara, apakah itu salah? Sebetulnya enggak salah. Memang benar kok di Alkitab seperti itu banyak. Orang-orang yang benar diberkati Tuhan, orang-orang yang tidak benar dia mengalami kutuk. Raja-raja yang baik diberkati, raja-raja jahat dihukum. Jadi itu konsep teologi yang lumrah. Tetapi konsep teologi seperti itu tidak mampu mengcover, menjawab problema Ayub. Gitu ya. Tidak mampu menjawab problem Ayub. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat kitab Ayub itu bicara apa? Kitab Ayub itu sebetulnya sedang mempertanyakan, jikalau Allah itu Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa membiarkan orang benar menderita? Mengapa? Orang baik seperti Ayub kok menderita? Saudara, kalau kita tidak membaca pasal 6 sampai dengan ayat 6 sampai 12, kita pun juga tidak tahu jawabannya, betul kan? Kalau andai kata kitab Ayub itu tidak menuliskan ayat 6 sampai 12, mungkin kita baca kitab Ayub tidak ngerti jawabannya, betul tidak? Kita tidak tahu, kenapa? Tanda tanya besar. Apa ini? Nah, itu yang dikatakan dengan problema kejahatan yang tidak bisa dijawab. Jadi itulah subjek daripada kitab Ayub. Menyelidiki pertanyaan, kalau Allah itu baik dan kasih, ada kuasa adanya, mengapa orang yang tidak patut menderita harus menderita? Mengapa? Ini pertanyaan penting dari kitab Ayub. Jadi saudara-saudara, pertanyaan ini akan tinggal pertanyaan seandainya kita tidak membaca kitab Ayub pasal 1 ayat 6 ayat 12. Manusia bisa menafsirkan segala sesuatu. Termasuk kalau saudara melihat 3 teman Ayub, itu tafsirannya menganut teologi zaman itu. Ayub, kalau kamu sekarang mengalami penderitaan, pasti masalahmu karena kamu salah. Ya kan? Pasti kamu ada dosa di dalam dirimu.
3 teman Ayub, kecuali yang satu. Elihu agak menahan diri, dia tidak berani mengambil suatu sikap yang menghakimi. Jadi itu saudara subjek daripada kitab Ayub. Tetapi kitab Ayub mau mendobrak, membongkar konsep teologi hitam putih tadi itu. Taat berkat, tidak taat kutuk. Itu kan hitam putih, ya kan? Yang bisa either or, gitu ya. Tetapi kitab Ayub sedang memberikan suatu jawaban ketiga. Jawaban opsi ketiga. Yaitu apa? Di situ mulai diperkenalkan. Ada namanya iblis, makhluk-makhluk surgawi diceritakan. Ada sidang surgawi, ada Allah yang memimpin seluruh makhluk-makhluk rohani, makhluk surgawi, para malaikat. Lalu entah bagaimana iblis tetap hadir di situ, dialog, bicara. Ya, nah di sini mulai mata kita dicelikkan. Kenapa Ayub ngalami itu? Ternyata ada oknum yang disebut iblis. Nah ini mulai terbuka jawabannya. Iblis itu menuduh Ayub begini. Kenapa dia setia? Tuhan kan bilang, lihat hambaku Ayub. Tidak ada orang seperti dia di bumi ini. Saleh, takut akan Tuhan, jujur. Tidak ada seperti dia. Lalu iblis bilang begini, ya sih, soalnya engkau memberkati dia berlimpah-limpah. Makanya dia taat. Coba kalau hartanya diambil, oh, pasti lain. Ya, nah, mulai diutik oleh iblis. Kalau hartanya diambil, lain, nanti lain. Lalu Tuhan memberi kebebasan. Oke, kalau memang itu yang kamu pikirkan tentang Ayub, saya beri kamu kebebasan, tapi terbatas. Nah, hati-hati ya. Kasih izin, silakan, kamu boleh melakukan apa pada Ayub. Diberi izin. Jadi iblis melakukan tindakan diberi izin. Artinya apa? Seluruh tindakan iblis di dunia ini ada di bawah kendali Allah, di bawah kedaulatan Allah. Kalau Tuhan tidak mengizinkan anak-anak Tuhan dijamah oleh iblis, dia tidak bisa. Karena dikatakan, iblis bilang, ya soalnya engkau kasih pagar sama dia, gitu toh. Makanya tidak bisa. Lalu baru ketika Tuhan memberi izin, oke, silahkan, baru dia bisa sentuh Ayub. Saudara, hari ini anak-anak Tuhan jangan berpikir, aduh aku bisa diganggu, diserang setan, gitu. Enggak ya. Setiap orang yang ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak berikan pagar, kalau Tuhan tidak izinkan, nggak akan bisa disentuh. Itu prinsipnya. Lalu kemudian ya sudah dicoba. Kita sudah tahu ceritanya, ketika Ayub dihabisi dalam waktu yang singkat, ternaknya kemudian habis, dicuri oleh orang-orang Kasdim, dirampok, anaknya 10 mati dalam sekejap. Saudara, itu saya tidak bisa membayangkan pukulan seperti apa beratnya bagi seorang Ayub. Ya. Tetapi statement Ayub yang banyak dikutip orang hari ini apa? Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Waduh. Itu statement pendek yang menunjukkan Ayub itu mengerti betul-betul
Apa artinya yang dimiliki dia itu? Itu semua titipan Tuhan. Kamu ambil gak masalah. Saudara, hari ini banyak orang ketika perusahaannya jelek, hartanya mulai surut, stresnya timbul, depresi, ada yang gila, ada yang bunuh diri. Tetapi Ayub, kau yang memberi, kau yang mengambil. Saudara, statement Ayub ini benar loh. Dikatakan dalam semuanya ini Ayub berkata benar. Itu komentar Alkitab. Ada seorang pengkhotbah, seorang tokoh lah, mengkritik Ayub. Ini kurang ajar sekali orang ini. Dia mengejek dengan kalimat yang dipermainkan. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Begitu katanya. Ngomongnya begitu nadanya. Ini tidak benar Ayub itu. Loh. Dia berani mengatakan perkataan Ayub itu tidak benar. Tuhan tidak pernah mengambil lagi apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Loh, kita bilang begitu kok, dia berani nyangkal. Jadi dengan kalimat ejekan, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Wah, sinis ya. Tapi Ayub dikonfirm oleh Alkitab, oleh Tuhan. Dalam hal ini Ayub berkata benar. Enggak salah. Terus iblis balik lagi. Gimana kamu sudah lihat? Tuhan lihat. Sudah lihat? Ya udah. Masih taat loh? Ya. Masih ada argumentasi dari iblis. Iya, soalnya yang kamu ambil cuma hartanya. Coba badannya, tubuhnya, kasih penyakit. Tuhan bilang, oke, silahkan, tapi satu hal, nyawanya jangan diganggu. Ya, sekali Tuhan selalu memberi batasan. Iblis tidak pernah bebas untuk bekerja menghancurkan orang-orang percaya. Tuhan selalu kasih batasan. Dan ketika Tuhan memberi batasan, sebetulnya itu adalah proteksi Tuhan. Lalu betul Ayub mengalami sakit. Dikatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya tidak tahu penyakit apa itu ya. Begitu gatalnya. Saudara, saya kadang-kadang memikirkan begini. Ada penyakit yang cuma ya sakit lambung, tidur gitu. Tapi ada sakit seperti ini kelihatannya menyerang kulit, tapi menimbulkan siksaan yang luar biasa. Saudara pernah mengalami gatal enggak? Enggak usah ngomong kepala sampai kaki lah, satu tempat aja lah. Gatal enggak? Sembuh-sembuh. Saya rasa saudara enggak akan bisa tidur malam, betul kan? Tapi ini Ayub dari kepala sampai kaki, bahkan saking ekstrim gatalnya, dia sampai menggaruk badannya menggunakan gelas beling. Dikorek, mungkin digaruk pakai tangan sudah tidak mempan gitu loh. Harus pakai gelas itu. Krek, sampai berdarah-darah. Itu penderitaan seperti apa? Itu adalah pukulan fisikal yang membuat orang itu bisa stres, bisa depresi, bisa halusinasi dan macam-macam. Itu yang dihantamkan kepada Ayub. Tetapi, nah saudara, di dalam pencobaan kedua ini, Ayub memang tetap firm sehingga istrinya Ayub melihat Ayub di dalam kondisi seperti itu. Saudara jangan cepat mengatakan, oh istrinya Ayub kurang ngajar, enggak benar itu ya. Saudara bayangkan aja lah, seorang istri melihat suami seperti itu, habis secara harta materi, badan dihancurin seperti itu, terus istrinya masih saudara harap bisa tenang-tenang begitu ya. Sulit saudara. Dia akan mungkin mengalami suatu gangguan psikologi yang juga tidak ringan.
Makanya sampai keluar daripada perkataan istri Ayub, kutukilah Tuhan dan matilah. Itu lahir di dalam suatu ketidaktahanan dia melihat penderitaan Ayub. Meskipun ada varian yang mengatakan sebetulnya kutukilah Allahmu, sebetulnya kata kutukilah itu adalah sama kata yang dipakai untuk berkatilah sebetulnya. Jadi berkatilah, pujilah Allah dengan kutukilah Allah di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata yang sama. Sehingga ada penafsir memperhalus begini, bentuknya bukan kutukilah Tuhanmu tetapi adalah Ayub, masihkah engkau memuji Allahmu? Penghalusannya seperti itu. Apa kamu tidak cukup ta'aluf? Berhenti sudah, tidak usah puji Allah. Tidak usah memberkati Allah. Ya itu varian terjemahan. Tetapi apapun itu, saudara, membuat istri itu tidak tahan. Tidak mampu melihat realita yang dihadapi suaminya seperti itu. Itu pun Ayub menegur istrinya, kamu bicara seperti perempuan gila. Artinya apa? Di dalam kondisi seperti itu, loyalitas Ayub kepada Allah itu tidak bergeser. Itu luar biasa sekali. Apakah iblis menang? Saudara, iblis itu tidak maha tahu, betul enggak? Enggak maha tahu. Dia mengira begini, contohnya, oh ini kalau hartanya diambil, pasti dia murtad. Murtad enggak? Enggak. Berarti iblis tidak pernah bisa menelusuri motivasi orang yang sebenar-benarnya. Buktinya salah kok dia kok. Kalau dia ngerti Ayub seperti apa, pengetahuannya seperti Allah tahu, dia tidak akan suruh coba begitu. Yang kedua, ya sekarang badannya sakit, ya apa? Jadi kita melihat sepertinya iblis ini kalau istilah sekarang apa? Trial and error, ya, mencoba-coba gitu loh. Nah, sekarang hartanya ya sudah, sekarang badannya, loh kok tidak kena? Saudara, jangan dipikir Tuhan itu pasif ya. Seolah-olah gini, coba nih iblis, Tuhan liatin dari jauh aja begini. Coba, enggak loh. Sesungguhnya Tuhan bekerja, betul enggak? Dari mana kita taunya Tuhan bekerja di dalam pergumulan Ayub? Dari mana taunya? Nah, lewat supranatural, bas gitu? Enggak. Lewat apa? Lewat dialog sama Ayub, dibimbing, berbantah, istilahnya berdebat bahkan dengan Ayub. Ayo, kamu punya pikiran apa Ayub? Aku kasih argumentasi seperti ini. Sampai akhirnya di dalam dialog yang panjang itu, Ayub itu disadarkan. Siapa aku? Siapa Allah? Bagaimana aku berani untuk berbantah dengan Allah seperti itu? Dari situ Ayub bertobat. Dan keluar satu kalimat yang indah sekali, Ayub 42 ayat yang kelima. Dulu dari kata orang saja aku tahu tentang Allah, tetapi sekarang aku melihat Allah. Saudara, melihat Allah jangan diartikan melihat sosok Allah, begitu bukan ya. Tetapi dia mengenali Allah lebih dari sebelumnya. Dia bukan lagi kata orang, mungkin dulu kepercayaan Ayub masih dibangun berdasarkan kata orang. Oh Allah itu begini, Allah itu begini-begini. Oh ya, itu pun membuat Ayub bisa taat, bayangkan ya. Tetapi dia mengatakan, kini aku melihat Allah. Artinya apa? Aku mempunyai pengenalan pribadi dengan Allah,
melalui pergumulan-pergumulanku ini. Disitulah saya melihat campur tangan Allah. Jadi jangan dipikir tangan Allah itu lewat hal-hal spektakular begitu ya. Nah, melalui providensianya. Providensia Allah itu bentuknya macam-macam, saudara. Pembimbingan Allah, debat dengan Allah, dialog dengan Allah. Itu sebetulnya adalah Allah ikut berperang di dalam pergumulan Ayub. Jadi, saudara, bukan Allah itu membiarkan Ayub berjuang sendiri, dihancurin sendiri oleh iblis. Tidak, saudara-saudara. Allah menggunakan dialog, pendekatan, supaya Ayub pada akhirnya boleh mengenal Allah. Saudara-saudara, kalau dipikir, target berkat itu apa sih? Orang Kristen kalau berpikir aku diberkati Allah hanya dari aspek ketika aku sudah sukses, materiku banyak, hartaku banyak, itulah aku diberkati Allah. No, bukan itu. Targetnya Tuhan tidak seperti itu. Target Allah itu justru bila perlu hartamu saya habisi, yang penting kamu mengenal aku lebih baik. Itu targetnya Allah. Saudara mungkin berkata, loh pada akhirnya, lihat Ayub kan dipulihkan lagi toh, kekayaannya pulih lagi toh. Saudara, bagi saya itu sekunder. Itu cuma satu setting daripada kitab Ayub yang membuktikan apa? Di dalam problem kejahatan itu, pada akhirnya yang disebut kebenaran itu menang. Dan itu digambarkan di dalam Ayub dengan cara dipulihkan Ayub. Tapi itu tidak pernah menjadi pola kita hari ini. Kalau kita sekarang sulit, bangkrut, terus saudara mikir, oh nanti akan diganti 10 kali lipat. Jangan mimpi seperti itu. Ini adalah suatu cara setup daripada kitab Ayub untuk melawan doktrin bahwa ya kejahatan itu menghabisi. Kejahatan itu, evil itu sifatnya sementara. Evil itu tidak pernah menang total. Kejahatan itu tidak pernah menang, tapi akhirnya ada titik kejahatan itu akan dikalahkan. Dan itu diperlihatkan oleh kitab Ayub dengan cara memunculkan Ayub di dalam berkat-berkat yang kedua. Tetapi kunci kitab Ayub bukan di situ. Kunci kitab Ayub adalah di 42 ayat 5. Melalui pencobaan, aku semakin mengenal Allah. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Yang terakhir, waktu kita tidak banyak. Sesungguhnya kalau kita mau teliti lagi, yang mau diserang setan itu siapa sih sebetulnya? Apa iblis itu begitu bencinya sama Ayub? Enggak. Target iblis siapa pada akhirnya? Allah sendiri. Sejak semula, iblis selalu menantang Allah. Ketika di surga dia mau berontak, dia mau melawan Allah. Lalu dia tidak berhasil dibuang. Lalu dia hantam Adam. Dan orang-orang selanjutnya di dalam sejarah. Salah satunya adalah Ayub. Jadi sebetulnya orang-orang ini, Ayub, Hawa dan sebagainya, itu adalah battlefield, ladang daripada peperangan antara Allah dengan setan, dengan iblis. Maka saudara, ada orang menyimpulkan, sebetulnya Allah yang diajarkan di dalam seluruh Alkitab dari PL sampai PB, itu adalah Allah sebagai divine warrior. Allah adalah pejuang ilahi. Kalau sudah melihat di dalam PL diperlihatkan ketika membebaskan Israel. Allah melawan siapa? Fir'aun, dihancurin. Dia tampil sebagai warrior. Lalu Allah mematahkan segala kuasa kegelapan. Laut-laut pada waktu itu, saudara tahu laut, zaman itu adalah simbol kekuatan jahat. Leviatan, binatang-binatang besar itu keluar dari laut.
itu pun ditaklukkan oleh Tuhan. Dibelah ketika Israel keluar. Seret Laut Merah dibuang. Berarti Tuhan sedang mentaklukkan kuasa-kuasa besar. Dan Tuhan mentaklukkan kuasa setan. Dan Tuhan juga mentaklukkan musuh-musuh Israel. Makanya sering muncul perang, Tuhan yang berperang, pahlawan dan sebagainya kan. Kemudian jangan lupa juga Tuhan memerangi Israel yang tidak taat. Maka di dalam semua ini Allah adalah divine warrior, pejuang ilahi. Dan di dalam kitab Ayub ini kita melihat iblis ditaklukkan, dikalahkan oleh Allah. Saudara, kalau iblis berhasil menjatuhkan Ayub, itu artinya apa? Artinya iblis juga berarti mempermalukan Allah. Karena Allah sudah mengkonfirm Ayub ini orang setia, dia orang benar, dia orang saleh. Tapi kemudian dijatuhkan oleh iblis murtad. Berarti yang salah siapa? Hah? Allah. Allah yang salah. Jadi yang dihantam siapa sesungguhnya oleh iblis? Jangan pikir GR, kita ini loh penting diserang iblis. Enggak. Iblis satu kok poinnya, gagalkan rencana Allah. Dari semula seperti itu. Saya kira pembahasan saya sampai di sini, saya tidak sempat menguraikan secara detail ya, mengenai pokok-pokok pembelaan lebih jauh. Mungkin akan saya share di sore nanti ya, di Darmo. Saya akan lebih masuk ke dalam teodisi yang lebih detail lagi soal Ayub ini ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh melihat satu kebenaran yang di luar nalar daripada manusia. Mengapa ada orang benar Tuhan izinkan menderita? Firman Tuhan pada pagi hari ini telah menjawab kami semua. Kami sungguh terhibur oleh firman-Mu ya Tuhan, bahwa meskipun ada iblis, tapi Engkau berdaulat atas iblis. Engkau yang membatasi pekerjaan iblis. Iblis tidak bisa melakukan sesuatu terhadap umat Allah jikalau Allah tidak memberikan izin. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu berpegang kepada Tuhan. Menjadikan kitab Ayub ini sebagai suatu refleksi diri kami. Ketika mungkin suatu ketika kami menghadapi hal-hal yang sepertinya tidak bisa kami nalar dengan baik, kami boleh belajar melalui kitab Ayub bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi penyertaan, pelindung kami, memberikan pertolongan kepada kami, meskipun iblis begitu gencar menyerang kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.